Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda, jumpa kembali bersama kami pada kesempatan hari ini. Seperti biasanya, semoga rekan-rekan dimanapun diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan di dalam menjalankan aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, berdasarkan dan sebagaimana pembahasan kita pada beberapa pekan yang lalu, gitu ya. Saya minggu Kemarin kita bahas menyangkut soal masalah demokrasi yang barangkali belum selesai ya. Iya. Kemarin kita bicara soal masalah demokrasi, bantahan demokrasi dengan akal gitu ya. Nah, dan kemudian pada kesempatan hari ini, tapi sebelumnya teman-teman, ini linknya nanti bisa dilihat, kita tampilkan di atas. Dan hari ini pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas demokrasi ini dengan bantahan demokrasi dengan syara, gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat tentang bagaimana diferensiasi antara bantahan demokrasi dengan menggunakan akal ataupun dengan syarah dari perspektif. Dan pada kesempatan hari ini kita akan dengarkan secara bersama dari sang guru kita, Ustadz Taufik. Ustadz, kira mana ini Ustadz? Saya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi demokrasi, bantahan demokrasi dengan syarah. Ya. Kira-kira gimana nih pandangan syarah menyangkut soal masalah demokrasi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada pembahasan kita, sebenarnya masih di bab 2 berarti ya. Bab 2. Bab 2 yaitu tentang demokrasi. Konsepsi demokrasi murni yang sudah kita awali di part pertama ya. Kita ada sedikit menyentuh tentang bagaimana akal juga itu kita kritik ya. Kita kritik dari sisi akal. Hari ini kita kritik dari sisi syara. Jelas bahwa demokrasi itu adalah satu sistem pemerintahan yang basis pemikirannya tidak mungkin sama dengan basis pemikiran di dalam keagamaan. Artinya akidah kapitalisme itu menjadi basis konsepsi demokrasi. Pemisahan agama dari negara, pemisahan agama dari kehidupan itu sudah menjadi satu kemestian ketika satu negara ingin membangun dengan cara demokrasi murni. Mau tidak mau seperti itu. Karena yang mereka akan sasar adalah thought, pikiran itu ya, atau fikrah itu harus bermula dari akal. Akal yang akan menjadi hakim. Akal yang akan menjadi penentu hukum. Akal yang akan menetapkan satu hukum. Akal yang akan menjadi panglima di dalam satu negara tersebut. Memisahkan agama, memisahkan syara, ya, memisahkan syara dari sisi negara. Nah, Islam tidak memandang itu. Justru bantahan dalam Islam tentang demokrasi itu adalah kita tidak bisa kedaulatan itu memisahkan diri dari syara. Makanya di dalam Islam kedaulatan tertinggi bukan pada akal, bukan pada manusia, bukan pada rakyat, bukan pada umat, tetapi kedaulatan itu berada pada tangan syara. Atau kedaulatan itu harus bersumber dari syara. Mau tidak mau harus seperti hukum-hukum Islam yang ada di dalamnya. Karena berbicara Islam, berbicara tentang sesuatu yang komprehensif. Berbicara Islam tidak sedang berbicara selain Islam. Beda ya. Jadi dulu Eropa memang memisahkan agama karena mereka merasa bahwa agama tidak mampu mengakomodir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, terjadi banyak distorsi di dalam pemikiran, atau terjadi pertentangan yang cukup kuat, friksi yang cukup kuat antara rakyat dengan kepasturan atau dengan gereja, pihak gereja waktu itu. Dan ini fakta ya. Ini sejarah yang sudah terjadi di Eropa demikian, sehingga Eropa mengambil langkah sekularisme atau mungkin kapitalisme yang basisnya adalah harus memisahkan agama dari kehidupan, agama dari negara, karena agama itu hanyalah masalah personal, masalah privat begitu. Nah, kalau Islam tidak memandang itu, tapi Islam memandang secara integralistik bahwa negara atau pemerintahan, kekuasaan
kedaulatan harus berada pada pangkal syara itu sendiri. Cukup banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kedaulatan itu harus bersumber kepada syara, bukan kepada manusia, bukan kepada akal. Dan kita tidak pernah menemukan nas di dalam Al-Quran maupun hadis maupun ijma para ulama maupun qiyas maupun ijma'nya para sahabat yang menunjukkan bahwa kedaulatan itu pada rakyat atau menunjukkan kedaulatan itu pada umat, tapi seluruh kedaulatan itu disumberkan kepada syara. Mungkin kita bisa awali dengan surah misalnya An-Nisa. An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah menyuruh kita, ya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya. Ini ayat-ayat pemerintahan, Pak, ya. Dan jika kamu menghukumi satu keputusan di antara manusia, maka hukumilah dengan cara yang adil. Adil di situ di dalam tafsirannya adalah adil tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin terrealisasi kecuali di atas dalil-dalil. Artinya dikembalikan lagi kepada nilai-nilai syara. Itu ayat 58. Ayat 59-nya menguatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini ayatnya seolah-olah bukan ayat kekuasaan, Pak. Padahal di sini ada satu deskripsi kuat, mutlak. Bahkan Allah menyebutkan pertama adalah dengan satu bentuk kewajiban. Kewajiban itu artinya perintah itu bisa disebut wajib jika memiliki qarinah lazimah, jika memiliki indikasi yang kuat dan indikasi yang pasti. Di sini Allah memberikan satu indikasi yang kuat, makanya ada satu nilai konotasi berkebalikan atau bahasa agamanya itu mafhum mukhalafah, konotasi berkebalikan. Allah menafikan iman. Allah menafikan iman dari orang-orang yang tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang menjadi qarinah kuat, ya. Allah melepaskan iman dari orang-orang yang tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Di ayat yang pendek ini ujungnya disebut in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Luar biasa. Anda bisa dikatakan taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada penguasa jika Anda beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Anda tidak dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir jika Anda tidak memiliki ketaatan kepada Allah, Rasulnya, dan penguasa muslim di antara kalian. Makanya ada ulama menyebutkan, sebagaimana juga Imam Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul ila tahqiqil haq min ilmi usul, beliau menyebutkan, kalau tidak salah di halaman sekitar 80-an, menyebutkan bahwa ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat pemerintahan yang bersumber kepada kedudukan syara paling tinggi. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan ayat yang pendek ini minimal memiliki lima di dalamnya. Yang pertama ada tentang syarat iman, yang kedua tentang kesatuan Islam, yang ketiga berbicara tentang kaidah sistem politik di dalam jamaah muslimin, yang keempat berbicara tentang kaidah hukum pemerintahan, dan yang kelima berbicara tentang sumber kekuasaan. Di ayat ini, Pak, para ulama sudah menjelaskan tentang 5 hal ini. Ya, kalau nanti panjang lebarnya, ya itu berarti ada seminar khusus atau misalnya nanti di pelatihan-pelatihan kita mengenai politik di dalam demokrasi. Nah, setidaknya yang saya sampaikan 5 ini itu menjadi perhatian. Ada syarat iman, kesatuan Islam, ada sistem politik, ya, kemudian ada kaidah hukum dan juga ada sumber kekuasaan. Ya. Di situ ada syarat iman tadi. Tidak disebut beriman kalau Anda tidak taat kepada Allah dan Rasul dan kepada penguasa di antara kalian. Disebut kesatuan Islam. Islam tidak bisa keluar masing-masing tanpa harus
saya hanya bersumber ini saja, saya tidak taat ke sini, saya taat ke sini, tapi saya tidak taat ke yang lain. Tidak bisa itu Islam. Kemudian di situ juga ada kaidah politik. Di situ muncul kaidah politik karena tidak ada yang bisa menyatukan itu kecuali pemerintahan, kecuali penguasa. Di situ ada kaidah hukum. Inilah hukum Islam yang dikembalikan kepada as-siyada, yaitu kedaulatan hukum tertinggi, yaitu syara'. Yang terakhir adalah sumber kekuasaan. Sudah katakan sumber kekuasaannya tidak ada lain kecuali Allah, Rasul, dan ulil amri minkum yang menjadi tolak ukur ulil amri minkum. Selama ulil amri minkum ini dia juga menjalankan kedaulatan syara'. Makanya Allah wa ati'ur Rasul. Allah dan Rasulnya disebutkan tentang ketaatannya mutlak, Pak. Mutlak. Tapi ketika wa ulil amri tidak disebutkan wa ati'ul ulil amri minkum. Tidak disebutkan, dan taatnya itu tidak dimasukkan secara mutlak, tapi langsung wa ulil amri minkum. Itu artinya ulil amri itu selama menjadikan syara' itu sebagai sumber kedaulatan tertinggi, maka tidak ada orang yang tidak boleh berpaling darinya. Gitu. Tapi selama dia tidak menjadikan kedaulatan syara' itu sebagai kedaulatan hukum tertinggi, maka tinggalkan. Baik. Tadi saya mau ingin menanya soal masalah ini, artinya bahwa Allah dan Rasulnya menjadi ketaatan yang mutlak gitu ya, Ustaz ya. Betul. Tetapi kemudian untuk pemimpin, apakah kemudian ada standarisasinya tidak gitu? Oh, ya? ada. Tadi misalnya, karena bicara soal masalah pemimpin yang sebagaimana terlepas daripada Rasulullah tadi misalnya ya, itu kan beragam ya. Masing-masing pemimpin dengan gaya kepemimpinannya sendiri gitu. Dan ada kemudian pemimpin yang terindikasi kemudian kurang begitu keberpihakannya kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, maka dalam konteks syara, apakah kita ini diharuskan untuk tetap menaati pada pemimpin selayaknya ini? Apakah kemudian justru bisa melakukan perlawanan atasnya dengan kemudian menggunakan atau ya menyarankan apa ya Pemberontakan gitu. atau menyarankan hal-hal yang sifatnya soft ya, misalnya ada gerakan nih, misalnya di Indonesia gitu, ada demonstrasi ataupun juga cuman audiensi gitu, ada demonstrasi ada audiensi gitu. Audiensi sebenarnya itu diakomodir oleh syara', ya, oleh syariat diakomodir. Kita titik dulu pada penguasa ya tadi. Penguasa muslim, ingat, penguasa muslim yang menjalankan nilai-nilai syariat. Maka wajib bagi rakyatnya untuk ikut Menaatinya. ikut taat dan menjadikan dia sebagai panglima di dalam pemerintahan itu. Kita ini dulu garis bawahi, selama dia berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam gitu ya, berpegang teguh pada kedaulatan tertinggi, dan menjalankan hukumnya gitu ya. Betul. Jadi kembali kepada dia menjalankan hukum syariat sebagaimana yang tertuang, ya, sebagaimana yang tertulis baik dalam Al-Quran, hadis, ijma para ulama atau mungkin qiyas, dan termasuk juga ijma para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tapi kemudian ketika dia berpaling pada nilai-nilai kedurhakaan dan tidak menjadikan sumber kedaulatan itu sebagai syara', maka la ta'ata li ma'siyatillah, maka tidak ada ketaatan kepada maksiat kepada Allah. Ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang selalu begini, Ustaz? Rakyat ini kan ada pro dan kontra. Pro akan berkata bahwa dia baik, yang kontra mengatakan bahwa pemimpinnya zalim, pemimpinnya durhaka kepada rakyatnya, katakanlah gitu. Dia menggunakan dalil-dalil khusus untuk memeras dan menindas rakyatnya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini dan bagaimana syara' itu memandang ini? Adakah kemudian filterisasi khusus gitu di dalam melihat pemimpin yang kemudian memunculkan atau menghadirkan perbedaan perspektif di antara masyarakat itu? Kan begini, sebenarnya jelas saja. Ketika satu penguasa dia menjalankan amanat undang-undang atau amanat hukum, kan jelas, Pak. Dia menyelisih undang-undang, menyelisih syariat, menyelisih syara' atau tidak kan ketahuan. Ketika melangkah menetapkan satu kebijakan sesuai dengan hukumnya tidak. Artinya rakyat dia melek dengan hukum itu. Kalau rakyat tidak melek dengan hukum itu juga dia tidak bisa menilai bahwa itu adalah zalim atau tidak zalim. Tapi jangan lupa bahwa keberpihakan atau hak rakyat itu diakomodir. Kemudian juga ada representasinya di hadapan penguasa, yaitu Dewan Syura. Dewan Syura atau Ahlul Halli wal Aqdi itu
mereka representasi masyarakat Atau yang kita melihat DPR gitu ya. lebih dari itu, Lebih dari itu. ya, lebih dari itu. Jadi Dewan Syuro itu lebih dari DPR, mungkin DPR MPR dan juga dia mungkin sebagai juga yudikatif. Berarti ini barang kalau misalnya kita hadirkan dalam konteks pemerintahan yang dilakoni berbasis pada demokrasi ini berarti terbatas dia ya. Betul. Misalnya tadi sistem ketatanegaraan kita, kelembagaan kita secara nasional itu kan dia terbatas misalnya tadi ya. Ada yang untuk kemudian menyampaikan apa tadi wadah syuro ya. Ya Dewan Dewan Syuronya. Syuro tadi misalnya jika kemudian kan untuk mewakili rakyat itu dalam negara kita kan ada DPR gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Dewan Syuro ini dia tidak sama dengan DPR berarti dia terbatas dong sifatnya. Ya, kan? memang Dewan Syuro ini tidak seperti DPR yang kemudian tinggal diambil dari rakyat selesai dia jadi Jadi dewan. sebagai dewan atau Oke. sebagai wakil Ya, rakyat. wakil rakyat. Tapi ahli wal aqdi ini memang dipilih betul-betul bahwa mereka yang betul-betul merepresentasikan masyarakat, baik dari segi keilmuan, kezuhudan, kewarauan, ketaatan. Jadi karena mereka inilah yang kemudian menjadi wakil rakyat yang bisa mengontrol, mengawasi bagaimana pemerintah itu berjalan sesuai dengan undang-undang syariat itu. Oke. Kalau tanpa itu, ya tentunya nanti penguasa akan beringas. Ya, penguasa kemudian akan keluar dari jalur. Apalagi penguasa itu juga kemudian dia tidak amanah. Tapi bahkan untuk menjadi penguasa dia Dewan Syuro kan bergerak, Pak. Ya, untuk jadikan penguasa itu ada syarat-syaratnya. Yes. Sebagaimana kita sudah sampaikan tapi di banyak channel yang lain Ya, ya, ya. tentang bagaimana memilih penguasa ada ya. Ya. Di dalam syariat ada bagaimana memilih penguasa dari A sampai Z itu ada. Siapa yang bisa melihat sampai itu? Dewan Syuro. Karena Syuro. mereka bukan orang-orang dungu, bukan orang-orang yang kemudian dibeli oleh pemerintah, bukan orang-orang yang kemudian suaranya itu ada pada pemerintah, bukan. Mereka dengan orang-orang yang punya keahlian gitu. Betul. Ya. Mereka yang memang diamanati betul dan dia terpercaya hasil dari amanat rakyat begitu. Itu di Dewan Syuro. Memang untuk dijelaskannya agak susah ya. Karena seolah-olah orang nanti akan berpikir mana mungkin sekarang itu kalau kita melihat contoh atau modelnya saya sekarang ya hampir tidak ada. Ya, betul. Tapi kalau kita melihat contohnya ketika di zaman Rasulullah kemudian ke Khulafaur Rasyidin, Masya Allah untuk jadi halil wal aqdi itu banyak. Artinya di zaman itu para sahabat hampir seluruh para sahabat yang udul, yang adil, yang dia memiliki kereta khusus dan memiliki kereta itu untuk jadi ahli halil wal aqdi, tetapi itu juga tetap terbatas karena tidak lebih dari sekitar 10 atau berapa. Tapi konteks ini juga tidak membatasi suatu negara yang besar, wilayah besar, ya ahlul halil wal aqdi bisa lebih banyak lagi. Itu bukan satu pembatasan ketika hanya 6 atau 7. Boleh dalam faktanya bisa lebih banyak dari Bisa dieksplorasi lagi gitu eksplorasi ya. lagi sesuai dengan kebutuhan. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang kita katakan hari ini tentang kedaulatan syara itu paling tinggi, kemudian penguasa juga penguasa muslim yang amanah, kemudian ada Dewan Syuro yang amanah. Kalau Anda itu kemudian membuat satu perbandingan atau komparasi hari ini, tentunya sulit untuk mencari begitu. Karena ini adalah nilai-nilai ideal yang Anda bisa cari role model seperti ini pernah kita punya dalam sejarah kita yang panjang, yang hebat. Mulai dari Rasulullah sampai kepada Yang jarang kita pelajari. Yang jarang kita pelajari gitu. Jadi kalau tidak tahu apa itu yang diomongkan itu hanya sebatas halusinasi, itu hanya ide-ide imajinatif gitu. Padahal ide ini ya sudah dipraktekkan oleh generasi terbaik kita. Ini sudah ada, Pak. Sudah ada. Betul. Hanya kita Itu saja yang harus membatasi dieksplor diri gitu ya. Betul, itu yang harus dieksplor seperti itu. Betul. Jadi Ustadz mungkin sebagai bentuk penekanannya ya gitu dalam konteks ini bahwa apa yang menjadi urgen gitu ya dan paling terpenting antara perbedaan antara Demokrasi dengan syura. dengan syura. Jelas tadi demokrasi adalah basis konsepsinya adalah kapitalisme dan sekulerisme, jelas. Tapi kalau syara tentu basis konsepsinya pada wahyu. Itu satu. Yang kedua, al-hakim di dalam demokrasi adalah akal. Atau kita katakan hakimnya adalah manusia. Manusia sebagai musyari, manusia sebagai pembuat keputusan, manusia sebagai pembuat hukum, manusia sebagai yang menetapkan
hukum A, B, C, dan dia juga menghukumi dirinya. Tentunya ini secara akal akan menjadi bengkok. Betul. Tetapi di dalam Islam, Al-Hakim adalah tentunya Allah yang membuat undang-undang itu untuk dipraktekkan, direalisasikan oleh Khalifah fil Ard, yaitu manusia di muka bumi, sehingga komprehensifnya, integralistiknya di dalam ayat per ayat, deskripsinya sangat mutlak, deskripsinya sangat kuat, ya, untuk dijalankan atau untuk dijadikan sebagai sumber hukum yang paling kuat dan paling tinggi. Makanya di dalam surah An-Nisa, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, Allah bersumpah coba atas nama dirinya. Fala wa rabbika, dan demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai engkau Muhammad menjadi penetap hukum perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan kemudian tidak didapati dalam hati-hati mereka itu adalah keberatan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan hukum. Tidak ada keberatan dan hatinya mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh-penuh penerimaan. Makanya Imam At-Tabari mengutip di dalam tafsir At-Tabari halaman 500 sekian, ya, di juz kelima itu. Dia mengutip perkataan Imam Ja'far Shadiq, ya, Ja'far Al-Shadiq. Ja'far Al-Shadiq pernah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, ya, ada satu kaum, kata dia, ada satu kaum yang mereka dia beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulnya, mereka berpuasa, mereka dia menunaikan zakat, mereka haji, mereka sholat sholat di tengah malam, dan sholat yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengucapkan apa yang diperbuat Rasul, akan tetapi mereka berbuat tidak sesuai apa yang diperbuat Rasul dan apa yang dikatakan Rasul. Maka generasi begitu, kaum tersebut, mereka bukan generasi ahlul iman. Wa yusallimu taslima, mereka menempuh, mereka menerima sepenuhnya atas keputusan Allah dan Rasulnya di dalam hukum itu. Saya harus garis bawahi, kalau begitu, terus apa penguasa berarti nggak usah pakai otak? Yes. Berarti penguasa nggak boleh pakai akal? Boleh. Pakai akal adalah untuk hal-hal yang mubah, yang secara konsep dan kontekstual tidak ada di dalam syariat. Yang artinya mubah ini, makanya dia didiskusikan bersama para dewan syuro, diskusikan kepada masyarakat, apa kemauan masyarakat, hal-hal yang mudah dan hal-hal yang mubah, Tidak dengan menggunakan otoritas yang dimiliki tidak. untuk mengambil keputusan. Kalau hal itu sudah wajib menurut syariat, maka penguasa tidak usah lagi langsung bermusyawarah dengan rakyat, tidak usah, karena tinggal sudah eksekusi saja sesuai dengan aturan. Tapi kalau di dalam itu hukumnya mubah, maka harus didiskusikan dengan masyarakat, apa kemauan masyarakat, pertimbangan. betul, bagaimana yang terbaik, yang maslahatnya sangat besar bagi kaum muslimin. Dia dibicarakan, dimusyawarahkan dengan dewan syuro, meminta nasihat-nasihat terbaiknya untuk hal-hal yang mubah atau untuk hal-hal yang secara rincian detailnya tidak ada di dalam Quran dan hadis, Dengan tetap minta perlindungan Allah, gitu kan? jelas minta taufik hidayah dan sebagainya. Taufik hidayah ada di DKM sebenarnya. Baik, kira-kira gitu Ustaz ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas soal masalah tadi ya, hakim ya. Hakim kita akan bicara pada lain topik gitu. Jadi tadi sebatas pada kisi-kisinya saja gitu, karena kebetulan bersinggungan dengan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Nah, jadi nanti akan pada lain kesempatan teman-teman sekalian kita akan menyampaikan tentang soal masalah eksistensi hakim kurang lebihnya ya, dalam perspektif Islam itu kira-kira seperti apa. Dia harus melakukan apa dan lain seterusnya. hal besar itu ya. Ya, apakah dia harus mengambil kebijakan yang sifatnya menguntungkan pribadi lalu merugikan banyak pihak? Waduh, bahaya itu ya. Tapi itu nanti itu cuma sebatas pada kisi-kisi rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah menyangkut soal masalah pendidikan politik. Kita punya kewajiban yang sama sebagai anak bangsa melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang diberatkan kepada kita, mengharuskan agar kemudian kita ini yang punya kemampuan politik, yang
punya kemampuan pemahaman politik yang baik gitu ya, atau yang tidak punya tetapi dia punya sarana untuk bisa mengakses pendidikan politik itu gitu, dia bisa kemudian menggunakannya untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Oleh sebabnya yang kita lakukan ini adalah bentuk bagian daripada edukasi politik. Ini bukanlah merupakan bagian daripada upaya kita untuk membenturkan pemahaman politik dari perspektif agama, lalu kemudian dengan politik yang kemudian hari ini eksis. Tapi ini cuma sebatas pada pengetahuan. Jadi silakan teman-teman sekalian, Jadi pendidikan. ya silakan lakukan filterisasi itu, dan sekali lagi menuju pemilu 2024 ini sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menghindari perpecahan bangsa gitu ya, dikotomi bangsa gitu, selalu menjadi keharusan agar kita mendalami dan memperbanyak pemahaman politik kita agar kemudian itu tidaklah kemudian terjadi, karena hanya dengan orang yang berilmu saja yang punya pemahaman politik baik, maka dia akan memahami tentang bagaimana eksistensi daripada politik itu, Ustaz ya, substansi daripada politik itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Buat Anda yang belum sempat subscribe kanal ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan dengan konten-konten yang edukatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.